masalahnya gesekan itu saja. Jadi memang dakwah di sana itu kita lebih kedepankan itu berinteraksi dengan kaum muslimin maupun yang lain gitu. Yang jadi memang kita berbaur ya, berbaur dengan saudara-saudara kita yang lain juga kan begitu. Jadi di sana kita seperti tidak berbeda dengan yang lain gitu. Artinya walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita seperti di dalam firman Allah, lakum dinukum wal yadin. Artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa channel Majalah Syahid dimanapun berada? Alhamdulillah kita kembali berjumpa di channel Majalah Syahid. Alhamdulillah seperti biasa kami selalu menghadirkan inspirasi, menghadirkan informasi untuk para pemirsa sekalian berkaitan tentang dakwah. Nah, pada hari ini di studio channel Majalah Syahid kehadiran seorang dai, seorang mubalik berasal dari Waingapu, Sumba Timur, NTT. Masya Allah, ini daerah yang dari Jakarta kira-kira perlu beberapa jam harus menempuhnya. Harus dari Jakarta, kemudian naik pesawat ke Surabaya, Surabaya ke Kupang, ya, Kupang lalu bisa sampai di Waingapu. Perjalanan yang panjang dan kemudian di sana ada aktivitas dakwah yang digerakkan oleh seorang dai, ya, salah satunya adalah Ustadz Abdurrahman dan hari ini hadir di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kapan tiba di Jakarta ini, Ustadz? Sudah 3 minggu yang lalu. Sudah 3 pekan yang lalu ya, 3 minggu yang lalu ya. Pakai naik kapal laut, Ustadz, perjalanan? Ya, kapal laut. Berapa lama, Ustadz, perjalanan kapal laut? 3 hari, 3 malam. 3 hari 3 malam, Masya Allah. Perjalanan yang panjang, mudah-mudahan Allah berkahi. Baik. Waingapu, nah mungkin belum banyak nih pemirsa kita yang tahu tentang Waingapu. Di mana sih dan kayak seperti apa sih Waingapu? Mungkin Ustadz bisa jelaskan, Ustadz, tentang Waingapu itu posisinya di mana saat letaknya dan gimana sih keadaan Waingapu? Mungkin bisa jelaskan. Jadi posisinya Waingapu itu Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT dia. Jadi itu masih wilayah NTT. Gimana masyarakat di sana? Mayoritas? Kalau Muslim? Masyarakatnya mayoritas Kristen Protestan. Sumba Timur itu sendiri. Kalau di Waingapunya? Kalau di Waingapunya umumnya Sumba itu mayoritasnya Kristen. Muslim berarti minoritas ya tentunya. Ya, minoritas Muslim. Sekitar 5% lah di sana. 5%? Iya, 5%. Tapi kehidupan beragamaan antara masyarakat yang Protestan dan juga yang Muslim bagaimana kondisinya? Itu sangat bagus toleransinya. Toleransi sangat bagus antar umat beragama. Bahkan ada ajang sepak bola di Waingapu itu sendiri setiap tahunnya itu. Dan itu alhamdulillah kalau masalah toleransinya itu sangat bagus di sana. Baik. Dan kabarnya Ustadz sudah melakukan aktivitas kegiatan pembinaan dakwah di sana sejak tahun 2003 ya, Ustadz ya, informasi dari Ustadz tadi. Nah, mungkin bisa jelasin Ustadz, apa sih kegiatan awal sekali dakwah di sana? 2003 itu berarti kan sekitar 20 tahun yang lalu ya, Ustadz? Iya. Gimana? Bisa ceritain Ustadz awal sekali dan sampai hari ini bisa mengembangkan dakwah di sana? Awalnya, pada saat itu berpikir untuk berdakwah di Waingapu itu sendiri kan ketika saya berjalan di sebuah daerah yang mana daerah itu tidak ada sama sekali jamaahnya. Bahkan musola itu tidak ada yang pakai untuk yang menggunakan untuk sholat. Ada musola tapi nggak ada jamaahnya itu? Tidak ada jamaahnya terkecuali pada saat bulan suci Ramadan saja itu awalnya gitu. Kemudian saya sendiri itu kan setelah saya melaksanakan sholat di musola itu memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu yang bertetangga dengan masjid itu kan. Kenapa sih kok banyak yang tidak sedangkan musolanya ada di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri, kok sampai tidak ada yang sholat berjamaah di situ. Alhamdulillah ibu itu dia mengatakan bahwa memang di sini ini banyak, cuman tidak ada yang bimbing kami gitu kan. Tidak ada yang membina kami seperti anak-anak
anak-anak mereka itu ngajinya kan di jauh dari musola itu kan, sekitar 2 kilo 3 kilo lah di daerah itu. Pada saat itu juga kan, sementara saya kan belum bisa ngaji kan gitu. Di tahun itu ngaji, ya? Itu hanya cuman ya baru di Iqra 6 lah. Baru di Iqra 6. Dan saya di situ menggugah hati saya itu untuk bagaimana caranya untuk bisa kumpul kembali dengan anak-anak yang bisa ngaji di situ kan. Walaupun saya punya keterbatasan kan. Alhamdulillah ibu itu ketika itu dia tanya sama saya, apakah Ustadz itu bisa ngajar ngaji? Jadi pada saat itu kan saya juga kan belum bisa ngaji. Tapi kemudian ibu itu juga sudah menganggap Anda sebagai Ustadz ya, gitu ya? Karena memang saya hobinya bertanya gitu. Dia bertanya. Kok kenapa musola ini saya tidak ada yang artinya yang sholat berjamaah kan gitu. Kemudian anak-anak kemana ngajinya kan seperti itu. Akhirnya ibu itu mengatakan bahwa anak-anak di sini ini memang banyak. Tempat ngajinya pun jauh sehingga orang tua itu terkadang ada yang antar, kadang juga ada yang tidak antar. Itu yang penyebab utamanya sehingga saya terdorong di situ untuk mulai ngajar ngaji. Mulai terdorong untuk ngajar ngaji. Bahkan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Qur'an, maka saya akan mengajarkan kepada saudara-saudara saya yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan saya untuk membaca Al-Qur'an dan saya memang tepati janji untuk mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga saya memang memperluas tempat ngajar ngajinya saya, bukan sebatas di daerah itu saja. Bahkan saya dari rumah ke rumah itu dari jam 4 sampai jam 11 malam baru saya pulang. Ya, karena memang saya dulu kan kerjaan saya itu kan seorang yang penjual keliling gitu kan. Tapi memang saya batasi waktu batas di di siang hari saja gitu. Jadi saya tidak mau lagi untuk di sore harinya dikarenakan saya punya tugas untuk mengembangkan dakwah itu sendiri kan gitu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya semakin memantapkan diri untuk sekitar 2003 saya mulai ngajar ngaji. Kemudian untuk memperdalam lagi membaca Al-Qur'an maka saya berangkat gitu. Ada yang ngajak seorang ustadz namanya Ustadz Jainuddin di Utsman bin Affan. Saya berangkatlah saya di daerah Dompu sana. Alhamdulillah saya setelah pulang dari sana saya kembali lagi untuk mengajarkan Al-Qur'an. Berapa lama Ustadz kalau di Dompu itu kan hanya kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan. Ya, 3 bulan saja, tidak terlalu lama. Akhirnya saya kembali dari sana, saya mulai buat kegiatan lagi. Tapi saya memperluas lagi kegiatan dakwah itu. Bahkan dari kota itu sekitar 25 kilo dari kota itu sendiri. Dari kota ke tempat ngajar ngajinya saya 25 kilo. Apa namanya? Itu Desa Werinding, Pambotanjara. Kampung Werinding, Desa Pambotanjara. Pambotanjara ya. Baik. Jadi pemirsa channel Majalah Syahid tadi beliau mengatakan ketika 2003 itu beliau sendiri masih Iqra 6 ya Ustaz ya, Iqra 6. Kenapa begitu? Karena Ustadz Abdul Rahman ini sebelumnya juga adalah seorang non-muslim yang kemudian beliau akhirnya mendapatkan hidayah dan akhirnya setelah kemudian mendapatkan hidayah dan belajar Iqra, beliau sudah terpanggil untuk mengajarkan Al-Quran kembali. Gitu. Itu cerita sebelum beliau masuk studio gitu ya Ustadz. Nah, ketika Ustadz awal datang ke masjid yang tadi itu, lalu pengajian berjalan ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Jalan anak-anak. Itu berjalan, itu sekitar 100 lebih anak yang datang ke musola itu untuk saya ngajarkan, dan pada saat itu juga saya kewalahan. Dan disitulah saya menarik teman untuk bantu saya ngajar ngaji. Dan memang lucu juga sih pada saat saya ngajar Iqra, yang berdatangan itu justru banyak yang dari Al-Quran juga, anak-anak SMA yang sudah Al-Quran gitu.
tapi banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran. Sehingga ada beberapa orang itu seperti ada 3 orang yang sudah Al-Quran. Dan saya memang ketika selesai anak Iqra 1 sampai 6, itu langsung saya panggil yang sudah Al-Quran besar. Dan itu memang saya tidak beranikan diri untuk menegur mereka ketika mereka baca. Karena yang saya takutkan nanti ketika mereka ketahui saya bahwa saya ini bukanlah orang yang bisa membaca Al-Quran, maka ini bisa jadi ini fatal, ini bisa bubar kan seperti itu. Akhirnya sudah saya tidak berani tegur mereka. Kemudian juga di samping itu nantinya akan saya ajak teman untuk membantu mengajar di daerah itu kan. Masya Allah. Alhamdulillah pada saat itu juga ada seorang teman ketika saya ngajak, bahkan sempat dia bertanya, Abdurrahman ini kan baru Iqra 6, bisa berani sekali untuk mengajarkan ngaji kan seperti itu. Alhamdulillah jawaban itu yang saya tunggu kan, karena memang kalau memang bisa membaca Al-Quran, kenapa kita tidak membantu kita punya saudara untuk baca Al-Quran kan seperti itu. Dan itu memang momen untuk saya menjawab pertanyaan teman saya itu sendiri. Apa jawaban yang saya sampaikan ketika itu? Ya. Apa jawaban yang Ustaz sampaikan? Iya. Jawaban itu kan itu yang saya tunggu. Artinya kalau memang seperti itu, ayolah bantu saya untuk ngaji di daerah itu. Ya. Kemudian kita alhamdulillah bersama-sama untuk ngajar ngaji. Pada saat tahun 2003, kemudian saya sempat berhenti dikarenakan saya berangkat ke menuntut ilmu lagi, menuntut ilmu lagi. Pulang ilmu lagi. Setelah saya kembali dari NTB, alhamdulillah saya kembali lagi untuk mengajarkan Al-Quran lagi. Dan itu memang saya memperluas wilayah dakwahnya saya. Bahkan pada saat saya baru beberapa bulan ya, sekitar umur 5 bulan saya masuk Islam itu, sudah 2 orang saya mualafkan gitu. Mualafkan ya. Kemudian juga tahun 2020 alhamdulillah 14 orang. Artinya yang dimualafkan. Dan itu memang permintaan dari mereka kan begitu. Ya, jadi bukan cuma saya di kalangan kaum muslimin itu sendiri yang saya berdakwah, melainkan dari kalangan saudara-saudara saya sendiri. Dan di keluarga saya itu sendiri kan ada 7 orang yang sudah kami Islamkan gitu. Jadi setelah kemudian pulang dari Sumba ya, dari Sumbawa ya, dari Sumbawa belajar Islam, kepercayaan diri, ilmu juga semakin alhamdulillah insya Allah semakin bertambah, kepercayaan, kemudian dakwah semakin berkembang Ustaz kembangkan ya. Di Wairinding itu sendiri apa yang Ustaz lakukan ketika pengembangan dakwah di wilayah yang 25 kilo dari kota itu? Ya, setelah kita dengan Ustadz Jemi itu, memang saya sudah buat pergerakan di sana, dan memang boleh dibilang saya dulu satu kaki kan seperti itu. Artinya ketika datang saudara saya Ustadz Jemi, kemudian alhamdulillah kami kembangkan dakwah di situ, dan justru sekarang ini kami sudah mendapatkan lahan untuk pembangunan mushola di daerah sana kan gitu. Dan memang itu penuh dukungan dari saudara-saudara kita yang non muslim juga kan seperti itu. Dan alhamdulillah ini setelah nanti kami pulang mungkin baru kami akan kami bangun. Berarti kan di Wairinding itu juga Ustaz sudah memulai untuk berdakwah di sana kan tadi? Sudah dengan membuat juga pengajian yang sama seperti di daerah sebelumnya. Nah, Ustaz, ini kan dengan wilayah yang tadi mayoritas non muslim ya, gimana Ustaz pola dakwah yang Ustaz lakukan agar kemudian tidak ada ketersinggungan dan kemudian bisa menarik simpati non muslim untuk kemudian bisa menjadi seorang muslim? Kalau saya sendiri sih ketika berdakwah itu yang terpenting itu kan kita mendatangi saudara-saudara kita yang seiman dan seagama dengan kita gitu. Yang utama itu ya? Itu yang paling utama. Artinya supaya jangan terjadi gesekan gitu. Adapun ketika nanti ada permintaan dari saudara kita yang dari agama lain, maka kami pun akan siap untuk membantu untuk mensyahadatkan. Yang penting memenuhi syarat kan seperti itu. Pertama dia bukan di bawah umur kan seperti itu. Artinya dia sudah dewasa. Itu yang kami lakukan.
Jadi pun kalau masalahnya penggesekan itu saja. Jadi memang dakwah di sana itu kita lebih kedepankan itu berinteraksi dengan kaum muslimin maupun yang lain gitu. lain, Jadi memang kita berbaur ya. Berbaur dengan saudara-saudara kita yang lain juga kan begitu. Jadi di sana kita seperti tidak berbeda dengan yang lain gitu. Artinya walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita seperti di dalam firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kan seperti itu. Artinya masing-masing mempertahankan. Tapi ketika nanti ada yang mau minta untuk disadarkan, insya Allah kami siapkan seperti itu. Itu bukan dari unsur paksaan kan. Artinya kita sebetulnya tidak ada melakukan pendekatan apapun ya. Tidak. Semua proses bermasyarakat itu murni berbaur berinteraksi dengan mereka seperti biasa lah ya. Cuman kemudian keinginan mereka masuk Islam karena memang permintaan mereka sendiri. Nah biasanya pengalaman Ustadz apa yang menjadi motivasi mereka untuk kemudian memilih menjadi Islam? Ya motivasi mereka itu dikarenakan yang terutama itu dari keluarga saya dulu kan. Iya. Ketika mereka tuh, karena dulunya saya, boleh bilang dulu saya itu terlalu melawan dengan orang tua gitu. Artinya bobrok lah akhlaknya gitu. Tapi ketika saya sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya mendalami itu Islam sendiri, alhamdulillah berubah sikap, berubah perilaku. Artinya saya lebih kedepankan akhlak dibandingkan dengan cara-cara yang kasar, tidak baik ya, kasar kan seperti itu. Disitulah yang mereka lihat gitu. Sehingga mereka banyak yang menawarkan diri untuk mau disahadatkan. Yang ngomong dakwah itu saya sebetulnya kan kalau masalah hadis dan Quran itu kan ya tidak terlalu kan seperti itu. Artinya ngomong saya tuh ketika saya berdakwah itu dengan akhlak ya, dengan akhlak itu. Jadi sehingga mereka melihat kita itu sebagai orang yang sudah mendapatkan hidayah, maka mereka pun menginginkan untuk disahadatkan. Memang Ustadz Abdurrahman dulu tuh senakal apa sampai kemudian mereka begitu jatuh hati dengan perubahan setelah Ustadz? Kalau saya dulu biasanya kan saya sering membawa barang tajam jadi di kaki. Di kaki. Iya, jadi saya dulu kalau terjadi apa-apa, kalau ada yang nantang, saya itu justru lebih berani lagi kan gitu. Sudah siap dengan senjata. Iya, memang dulu seperti itu. Artinya memang dulu ya boleh bilang ya agak nakal lah dulu. Iya. Bahkan sampai telinga juga dilobangin dulu kan. Iya. Masya Allah. Iya, jadi memang akhlak itu menjadi metode dakwah yang efektif ya. Jadi memang itu akhlak itu yang menjadi metode dakwah itu salah satunya. Jadi saya sebetulnya selama ini ketika saya berdakwah itu bukan qala Rasulullah atau bukan Allah atau qala Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, bukan. Kan gitu. Yang saya kedepankan itu akhlak dulu gitu. Sehingga dari keluarga saya, dari teman-teman saya melihat bahwa ternyata Islam tidak seperti yang kita tonton di media kan seperti itu. Karena banyak dari saudara-saudara kita ini kan yang menilai Islam bahwa Islam itu adalah radikal, terorisme. Padahal tidak seperti itu. Ketika kita tunjukkan akhlak, perilaku yang baik kepada mereka, dan saya sering nyatakan bahwa jangan kita mengambil contoh kepada orang Islam itu sendiri, ya kan seperti itu. Artinya belajarlah agama yang dianut oleh orang Islam itu sendiri. Karena terkadang orang Islam itu sendiri ada memang orang yang memang perilakunya tidak baik kan seperti itu. Ada yang melakukan aksi kejahatan dan ada juga yang mengajak kepada kebaikan kan seperti itu. Jadi belajarlah kepada agamanya, bukan kepada orangnya. Melihat orangnya. Ya, jangan lihat orangnya. Ya, agama apapun kan seperti itu. Kalau dia melakukan kejahatan kan, apakah agama yang disalahkan? Tidak, kan seperti itu. Ya, yang jelas Islam seperti itu. Islam tidak pernah menyuruh untuk melakukan kejahatan, melakukan terorisme dan lain sebagainya. Justru dia lebih mengedepankan
ahlakul karim. Al-Karim. Nabi SAW dulu kan pernah dihina, dibenci, dilempari tai, dilempari batu dan lain sebagainya. Tapi apakah beliau menendam? Bahkan kalau saya tidak salah itu ketika saya membaca perjalanan hidup beliau itu, subhanallah, ya, ada seorang kakek Yahudi itu dia yang membenci, justru mengobarkan fitnah, jangan mengikuti agama Muhammad. Kan seperti itu. Apakah Rasulullah SAW dendam? Kan tidak. Ternyata Rasulullah SAW setiap harinya datang memberikan makanan kepada seorang kakek Yahudi itu kan seperti itu. Itu membuktikan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, tidak pernah mengajarkan terorisme dan lain sebagainya. Ya. Nabi SAW itu lebih mengedepankan kasih sayang kepada, bukan cuma saja kepada umat Islam, yang artinya kepada umatnya, melainkan umat yang lain pun dia memberikan kasih sayang, artinya memberikan santunan kan seperti itu. Berbeda dengan tanggapan sekarang kan, dikarenakan kita sendiri tidak pernah mempelajari agama itu, Islam itu sendiri, maka kewajiban kita sebagai seorang Muslim kita tunjukkan asal akhlak kita, kemudian kita memberitahui bahwa inilah yang sebenarnya kan gitu, inilah Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kan seperti itu. Insya Allah, ini inspirasi yang luar biasa nih dari pengalaman Ustadz. Kita langsung terngiang-ngiang dengan kisah Rasulullah SAW ketika berdakwah, ya, dia menampilkan akhlak yang indah gitu ya. Dan kemudian dari situlah kemudian banyak orang yang tertarik dengan Islam. Dan itu dipraktikkan sama Ustadz berdakwah. Dan bahkan saya Ustadz, pada saat itu sendiri saya pernah diancam. Tapi saya lebih mengedepankan akhlak. Gitu. Gimana ceritanya? Mancam seperti apa yang jadi kayak gini, ketika ada saudaranya yang memang meminta untuk diislamkan, dan memang saudaranya ini yang pertama saudara perempuannya sudah diislamkan, kemudian yang kedua itu yang saya dapat ancaman, kayak gitu. Akhirnya saya pun tidak langsung saya tidak marah kan sebetulnya. Ya wajar kalau memang orang itu marah dikarenakan saudaranya dia. Ustadz diancamnya dengan senjata, diancam akan dibunuh atau seperti apa diancamnya? Kalau keluarganya yang mengancam saya untuk dibunuh kan seperti itu. Setelah Ustadz membantu memualafkan belum prosesi syahadat itu belum. Ya, baru permintaan. Ketika dia memberitahukan kepada keluarga bahwa saya akan masuk Islam kan seperti itu. Akhirnya keluarganya tidak mengizinkan. Sementara anak ini kan sudah 20 lebih tahun umurnya kan. Kewajiban saya untuk menuntun dia ke jalan yang benar, itu wajib bagi saya untuk mengislamkan dia gitu kan. Kalau memang dia itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan. Karena memang di dalam agama Islam itu sendiri kan tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk agama Islam atau menarik seseorang ayo masuk ke dalam, tidak pernah seperti itu. Sehingga kakaknya itu pernah dia telepon saya. Tidak boleh kamu Islamkan adik saya. Kalau kamu berani Islamkan adik saya berarti kamu yang akan menanggung risikonya. Saya akan pegal kupnya leher katanya kan. Masya Allah. Pada saat itu. Jawaban saya yang simpel saja. Oke, kalau itu ancaman, saya tidak akan gentar kan seperti itu. Yang saya ini saya akan tanyakan kepada saudaramu atau tanyakan kepada saudaramu dulu. Apa saya yang paksa atau dia yang meminta? Kalau memang yang meminta kepada saya untuk diislamkan, maka saya siap untuk islamkan dia. Kalau masalah ancaman itu urusan belakang. Nanti baru kita selesaikan, kan seperti itu. Artinya ini tanggung jawab saya ketika dia mau menginginkan Islam, kenapa tidak? Saya tidak mungkin menolak ya. Tidak mungkin saya menolak dikarenakan ancaman itu. Karena dulu para sahabat seperti itu juga kan seperti itu. Artinya banyak penolakan-penolakan, banyak ancaman-ancaman. Kalau kita takut terhadap ancaman itu, maka apa jadinya? Apa kita berani bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika kita menolak seseorang yang sudah mendapatkan hidayah kan seperti itu. Kemudian kita menolak. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau urusan masalah ancaman, ya itu nanti urusan belakang. Belakangan. Ya.
insya Allah saya akan sahadatkan. Kemudian saya sahadatkan dia. Alhamdulillah setelah itu memang saya datangi. Saya temui kakaknya itu? Iya, keluarga. Alhamdulillah. Malah datangi ya ancaman itu ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi dengan sikap, dengan akhlak. Ya memang saya juga punya persiapan juga kan begitu. Artinya kita kan, kita punya persiapan untuk berjalan nih. Tapi bukan bawa senjata lagi di kaki kan? Iya, tidak lagi. Karena memang itu kan senjata itu kan memang zaman dulu itu ya, berbahaya juga begitu. Ya, kalau senjata itu sendiri, Ustadz, di daerah sana itu memang sudah menjadi tradisi. Jadi kalau kita bawa senjata itu bukan berarti kita ini apa tidak, itu memang sudah tradisi laki-laki. Itu sudah tradisi laki-laki gitu kan, membawa barang tajam itu kan. Jadi kalau nantinya Ustadz ke sana itu ketika ada yang pegang parang itu bukan berarti ini, memang itu sudah tradisinya. Kan gitu. Iya. Kemudian setelah Ustadz temui kakaknya itu, Ustadz mengatakan apa? Alhamdulillah responnya tidak. Justru tidak ada apa-apanya gitu. Tidak ada gerakan apa-apa ya? Tidak apa. Justru saya pergi antar artinya saya nginap di rumahnya dia lagi. Karena memang itu kan masih ada hubungan keluarga juga. Hubungan keluarga. Nah, masih ada hubungan keluarga dengan mereka, sehingga mereka pun tidak begitu. Iya. Itu pengalaman saya, Ustaz. Iya. Selain dari kejadian itu, dalam perjalanan panjang 20 tahun berdakwah ini, apa lagi tantangan yang pernah Ustaz hadapi ketika dakwah di masyarakat? Tantangan itu bukan cuma saja dari luar, melainkan di dalam juga. Karena saya juga dianggap aliran sesat. Kan seperti itu. Aliran sesat ya. Jadi ngomong saya pernah dulu dipukul. Ya. Saya dulu pernah dipukul. Kemudian diancam bakar dan sebagainya. Tapi saya menganggap bahwa ketika saya ini menurut saya ini tidak penting. Artinya ini merupakan ujian dan cobaan bagi saya. Ketika saya kokoh di dalam keimanan dan inilah, dan memang tidak semudah itu ya. Seseorang ketika dia mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah dari Allah, jangan dia berpikir bahwa tantangan itu akan selesai begitu saja. Justru akan lebih besar nanti yang dihadapi. Kan seperti itu. Kata dalam Al-Quran kan, jangan kau mengatakan dirimu beriman sebelum diuji oleh Allah. Sebelum diuji oleh Allah. Dan ini bagian dari ujian keimanan. Dan ini bagian dari ujian. Dan memang saya dulu pernah diperlakukan dari kaum muslimin itu sendiri, dipukul dan lain sebagainya. Dikarenakan saya ini kan dulu sering ikut kajian salafi dan lain sebagainya gitu. Cuman ya namanya masyarakat ini kan, masyarakat awam ini kan tidak tahu yang masalah perbedaan itu sendiri ya. Taunya ya di Indonesia ini kan hanya yang ada mazhab Imam Syafi'i, padahal kita ini kan adalah bermazhab 4 gitu. Cuman cara mensikapinya itu kan yang tidak mereka tahu kan seperti itu. Kalau saya sendiri ya sudah saya anggap itu angin berlalu lah. Itu saya tidak akan itu perbedaan khilafiyah di antara kita, tapi kemudian silaturahim tetap berjalan kalau saya gini, ketika ada yang memusuhi saya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah dimusuhi, dan saya itu menganggap bahwa ini merupakan sunnatullah, ya kan? Ini merupakan sunnatullah. Dan saya ketika ada yang memusuhi saya, justru saya tidak pernah membenci mereka, justru saya sering untuk mendatangi mereka, silaturahmi dari silaturahmi, sering memberi hadiah. Kalau ada bantuan itu justru saya lebih utamakan mereka daripada yang lain kan gitu. Dan saya memang tunjukkan itu. Ya, dan itu memang saya rasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena kalau dendam itu justru yang terpendam itu kan justru itu berbahaya kan. Baik. Ustaz, sepanjang 20 tahun berdakwah, apa kenikmatan yang paling Ustaz rasakan dari kegiatan dakwah yang Ustaz rasakan ini, Ustaz? Nikmatnya berdakwah itu apa, Ustaz? Sebetulnya nikmatnya ada pada ketika kita berdakwah. Di situ ada tantangan, di situ ada rintangan, kemudian kita bersabar, maka disitulah kita mendapatkan kenikmatan. Kita akan merasakan
bahkan kita tidak akan berhenti yang namanya dakwah. Karena memang ketika kita berdakwah, memang ada kenikmatan yang kita rasakan gitu. Jadi saya sendiri ini memang merasakan itu. Kenapa saya dari dulunya, dari tahun 2003 sampai sekarang ini tetap berdakwah kan gitu. Ya, walaupun saya punya keterbatasan. Ya, artinya kan saya juga kan bukan orang yang berpendidikan tinggi. Kan gitu. Jadi saya tidak membuat saya itu pesimis, tidak membuat saya itu bermalas-malasan. Ya, tetap saya yakin bahwa Allah yang selalu bersama dengan saya. Dan saya tetap lakukan itu sampai saat sekarang ini. Baik, saat di yang mengelola rumah Quran di Waingapu ya, rumah Quran Waingapu, apa saja program-programnya Ustaz dengan teman-teman di Baitul Maqdis ya, Ustaz sekarang nggak bergabung, seperti apa program-program yang dilakukan? Alhamdulillah setelah kami berdua, Ustadz Ahmad ini kan beliau dari Poso dan saya memang dari Sumba aslinya. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kami berdua dan disitulah kami dan saya merasa bahwa dulunya saya satu kaki menjadi sekarang dua kaki. Artinya inilah yang memperkuat dakwah saya dengan kehadiran beliau bersama teman-teman dari Baitul Maqdis kan seperti itu. Karena memang saya dulu tidak bisa untuk memperluas dakwah, hanya sebatas itu saja. Kalau sekarang alhamdulillah boleh bilang itu di 4 kabupaten. Bahkan kemarin itu kami dengan Ustadz Ahmad bersama teman dari Baitul Maqdis mengirimkan santri itu 9 orang santri dari Sumba. Dari Sumba dari Sumba NTT. Tidak cuma Waingapu saja, tapi dari Sumba. Cuman, itu dari Sumba. Alhamdulillah. Dan tujuan kami nanti untuk mengirimkan agar mereka kembali setelah menimba ilmu dari Pulau Jawa kembali ke Pulau NTT untuk berdakwah, dan itu merupakan regenerasi penerus kami nanti. Dan di Sumba juga alhamdulillah kami rencanakan pembangunan rumah wakaf Al-Qur'an ya. Rumah Quran. Ya. Kemudian juga di situ nanti musholanya ada 2 nanti ya yang kita bangun insyaallah ke depan nanti. Ya, mohon doanya agar semakin lancar insyaallah. Baik, mengkader yang paling terpenting agar kemudian perjalanan dakwah ini terus ada yang meneruskan dan tidak pernah berhenti gitu. Insyaallah. Jangan dulu mati sebelum mengkader. Insyaallah. Mudah-mudahan ada teman-teman atau juga pemirsa kita di channel Majalah Syahid yang ingin berkontribusi dalam dakwah Ustaz Abdul Rahman di Waingapu, Sumba Timur, NTT. Masih banyak wilayah dakwah yang perlu dukungan kita. Banyak orang yang bergerak di tempat-tempat terjauh, di tempat terpencil, dan mereka tidak pernah diam untuk terus menyebarkan Islam, untuk menguatkan Islam di tempat-tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan Ustaz, berikan keberkahan, dan terus Ustaz istiqomah dalam jalan dakwah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan menginspirasi pemirsa kita channel Majalah Syahid. Kita ketemu lagi dalam inspirasi yang lain oleh para dai-dai juga di tempat-tempat terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.